Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. How are you today? Alhamdulillah, fine. Alhamdulillah. Baik. Fine. Okay. Welcome back to our meeting. Oh yeah, thank you, Bro Rohman, for telling me. Yeah, just watch and learn only. No worries. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, kita mendengarkan hari ini topik ya. Karena hari ini adalah topik yang berkaitan dengan articles dalam grammar. Oke. Sebelum kita masuk ke topik dulu, coba Siswira cek ya, how many of you? There are 26 of us ya. Ada 26 totalnya sama Siswira. Terima kasih, brothers, for coming to our meeting. Kita akan masuk ke topik ya. Before we continue to our topic, sebelumnya apakah Brancis have question about previous topic? Ada yang punya pertanyaan topik yang lalu-lalu? Kamu bisa jawab, Pi. Ya, Siswira dulu ya. Oke. Belum ada? Pertanyaan? Belum ada ya? Kalau belum ada, berarti kita akan masuk ke topik. Kita akan masuk ke topik kita hari ini. Siswira izin. Oh ya, terima kasih Sis Yuli. Kita akan masuk ke topik yang tentang articles. Articles di sini adalah bukan artikel dalam jurnal. That's different ya. Bukan artikel yang kita baca di berita. That's different. Tapi articles adalah contohnya ini. An, an, terus ditambahan s dan the. Part article. Ya. Orang juga menyebutnya, ada yang sering bilangnya particle. Partikel dalam kata gitu ya. Partikel dalam kalimat. Nah, kita akan lihat dulu. Today's goal is that we can understand articles for words when we read, write, and communicate in English. Tujuannya adalah, goals-nya adalah kita dapat memahami artikel-artikel untuk kata-kata atau kalimat yang kita baca ketika kita baca dan berekspresi dalam bahasa Inggris. Kita lanjut ya. Kemarin itu kita sempat di awal meeting ya. Di awal meeting kita sempat ada sedikit pembahasan apa bedanya sama en. Nah, kita akan mempelajari di sini ya. Nih, yang pertama, Branches, penggunaan artikel an, dan the. Kata sandang, artikel adalah kata sandang. Dan an dipakai untuk menyatakan kata benda yang belum diketahui atau belum ditentukan. Bendanya itu apa? Sedangkan the digunakan untuk menyatakan kata benda, noun, yang benar-benar telah ditentukan dan diketahui dan telah ditentukan si noun-nya ini. Si noun-nya, kata bendanya. Kalau kemarin itu kita mempelajari sama en sebagai artikel yang kalau ini dia ketemu sama huruf mati, kalau en ketemu sama kata yang ketemu huruf vokal ya. A, I, U, E, O. Oh, betul. A, I, U, E, O adalah punyanya en. Kalau dia selain huruf itu. Ya, baik tulisan maupun cara pengucapannya. Nah, kalau dalam hari ini kata sandang en, dan the, berarti ini kita antara pakai atau pakai en, tergantung nanti sama subjeknya, atau pakai the. Nah, kalau dari slide ini saja, kita belum bisa paham maksudnya seperti apa. Nah, maksudnya seperti apa dalam penggunaan ini tuh kayak gimana, belum kebayang. Makanya kita akan ada dialog di slide selanjutnya untuk memahami makna. Ini ada note di bawahnya ya. Jika kata bendanya itu plural, maka kita membutuhkan artikel s di akhir katanya. Kebanyakan seperti itu. Tapi kemarin kita belajar yang di family ya. Kalau child itu bukan childs, tapi children. Nah, itu juga menggambarkan plural. Itu pakai kata, tidak pakai kata sandang s, tapi dia menggunakan perubahan yang maksimal ya dalam katanya. Jadi dia maksudnya irregular verb. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini let's see the dialogue
below. Sis Vira butuh volunteer 2 orang untuk membaca. Adakah yang mau menjadi Rudy and Emily here? Oke. Ada? Ibrahim. Oke, Bro Ibrahim with Bro Ibrahim. Ibrahim Oh, just Rudy as a Rudy. Oke. Ya, Bro Sure. Bro Ibrahim dan Sis Ovi dulu ya. Bro Ibrahim dan Sis Ovi. Oke, Bro Oke. Ibrahim sebagai Rudy, Sis Ovi as Emily. Boleh, silakan Bro Ibrahim dan Sis Ovi. Okay, yeah, start. Hi, Emily. Where do you work? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Hello, Sis Ovi. We cannot halo hear you. Di. Halo, Sis Ovi. Oh no, Sepertinya sinyalnya kurang bagus. I cannot hear your voice, Sis Ovi. Mohon maaf ya. Kita ke ini, ke Sis Rica. Sis Rika ya. Sis Rika boleh bantu ya as Emily ya. Diulangi ini, sis. Ulangi. Ya boleh. Okay. Hi, Emily. Where do you work? Hello, Rudy. I work at restaurant. Do you like working there? No, I don't. The restaurant doesn't pay very well, but I need to make good money. You need a better job? Oke. You need a better job. Ini jangan lupa ya, tadi ada e-nya. Tetap dibaca ya. Artikel-artikelnya dibaca. A restaurant, the, sama a better job. Kita lihat dulu nih. Ditandain e-nya di bold, the di bold, e-nya lagi di bold. Kita lihat konteksnya. Kenapa tadi di slide sebelumnya bilang kita pakai artikel e ketika membicarakan sebuah noun yang belum diketahui atau belum disepakati. Maksudnya yang mana? Dan kemudian kita pakai the ketika kita membicarakan noun yang sudah kita sepakati. Kita lihat dari obrolan Rudy dan Emily. Rudy nyapa dulu, "Hi Emily, where do you work?" Di manakah kamu bekerja? Terus Emily bilang, "Halo Rudy, saya bekerja di sebuah restoran." Jadi dia menggunakan partikel e. Restoran ini, konteksnya restoran ini tuh belum diketahui sama lawan bicaranya Emily, yaitu si Rudy. Belum diketahui konteksnya, belum disepakati yang mana restorannya. Kemudian Rudy nanya, "Do you like working there?" Apakah kamu suka bekerja di sana? Terus kata Emily, "No, I don't." Tidak, saya tidak suka. The restaurant doesn't pay very well. Barulah dia pakai the restaurant. Karena setelah dia ngobrol, the ini reverse to atau merujuk kepada restoran, ini tempat di mana Emily bekerja. Konteks restoran di sini sebagai noun, kata benda, itu udah dipahami sama Rudy. Nah, udah paham. Oh iya, restoran yang dirujuk di sini adalah restoran tempat kerjanya Emily. Makanya dia bisa pakai the restaurant. Merujuk kepada yang ini. Restoran tersebut doesn't pay me very well. Tidak membayar saya dengan baik. Gitu ya. Jadi gajinya kurang gitu. But I need to make good money. Tapi saya butuh untuk membuat uang yang menghasilkan. Make good money ini ya. Menghasilkan uang yang cukup katanya. Saya perlu menghasilkan uang yang cukup. Terus akhirnya Rudy bilang, oh ngasih saran nih dia. You need a better job. Nah, better job ini adjective, betternya adalah adjective, jobnya adalah noun. Dan dia pakai e karena a better job yang seperti apa? Itu konteksnya belum dipahami oleh lawan bicaranya. Makanya kita pakai e dalam percakapan ini. Nah, ini ada note di bawah ya. Artikel the digunakan setelah sama-sama mengetahui konteks noun-nya, yaitu restoran. Terus dia pakai ke e nih buat better job karena konteks better job-nya ini sama-sama belum diketahui konteksnya. Betul. Nah, untuk slide ini kemudian akan dilanjutkan dengan percakapan selanjutnya nih. Ada lanjutannya. The next day. Keesokan harinya, Sis Vira minta bantuan 2 orang yang berbeda. Hai, Miss. Sis Salsa and It's Sis me. Vina. I'm sorry, Sis Vira melihat yang raise hand ya. Sis Salsa dan Sis Vina. Silakan Sis Salsa as Rudy.
Sis Vina istiqomah as Emily. Boleh dimulai Sis Salsa and Sis Vina? Okay. A Kok job as customer mama service. kayak minum dingin satunya. Oh, bentar ya. Sis Vira menutup suara yang lain dulu. Oke, boleh silakan Sis Salsa. Okay, Miss Emily, have you got a new job? Yes, I have. I've got a job as customer service at Best Buy. Do you like working with Best Buy? Yeah, the job is pretty good. It pays me well. Glad to hear that you like the job. Oke, nice. Thank you. Sis Salsa and Sis Vina. Nah, ini keesokan harinya Brancis ya. Keesokan harinya kemarin Rudy ngasih saran nih. Oh ya, you need a better job katanya. Kamu membutuhkan sebuah pekerjaan yang lebih baik. Terus besok ya mereka ketemu. Rudy nanya lagi sama Emily. Emily, have you got a new job? Sudah dapatkah pekerjaan baru? Katanya. New job masih belum ada konteksnya. New jobnya ini apa? Belum ada konteksnya ya. Sama-sama belum dipahami oleh belah pihak. Yang mana new jobnya? Kemudian Emily jawab. Kata Emily, yes, I have. Oh iya, udah. I've got a job as a customer service at Best Buy. Saya telah mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai CS atau customer service. Layanan ya, layanan customer di Best Buy. Ini nama company-nya atau nama tokonya ya, Best Buy. Gitu. Nah, dia masih pakai karena job dia ini yang baru tahu konteksnya baru Emily doang. Lawan bicaranya si Rudy belum tahu konteksnya. Ya, kalau ini tuh pekerjaannya adalah Best Buy. Nah, baru dilanjut deh. Rudy nanya, do you like working with Best Buy? Apakah kamu suka bekerja dengan Best Buy? Gitu. Terus Emily bilang, oh iya, the job is pretty good. It pays me well. Pekerjaan tersebut itu lumayan bagus katanya, lumayan baik, pretty good. Pretty good ini untuk menyatakan lumayan, pretty ini ya. Pretty good, lumayan baik. It pays me well. Itu menggajiku dengan baik ya. Menggajinya dengan baik. Dia pakai the karena udah ada rujukannya. Konteksnya udah diketahui. Dia merujuk kepada pekerjaannya sebagai customer service di Best Buy. Nah, ini konteksnya udah diketahui juga sama Rudy. Makanya dia bilang, the job is pretty good. It pays me well. Dan kemudian dia bilang, glad to hear that you like the job. Balik lagi ke the job. Jadi the ini digunakan ketika sudah tahu dia merujuk kepada noun yang mana. Atau kata kerja yang mana konteksnya dalam pembicaraan tersebut. Jadi dia bilang, oh iya senang mendengar bahwa kamu menyukai pekerjaan tersebut. Itu nih, ada note-nya di bawah. Ketika keduanya sudah mengerti konteks jobnya, yaitu jobnya sebagai CS di Best Buy, barulah mereka menggunakan the. Itu. Nah, ini baru yang sama the. Selanjutnya itu akan masuk ke plural noun. Sebelum Sisvira lanjut ke plural nouns, apakah Bro Andes ada yang ingin ditanyakan dulu terkait ini? Oke, Sisira. Ya, Bro Ibrahim. Saya ingin tanya pas di session terakhir percakapan di hari berikutnya yang Rudy kemudian bilang glad to hear that you like the job. The job itu bisa diganti misalnya bilang glad to hear that you like your job. Itu bisa nggak? Your job ya. Nah, Bisa. bisa. Tapi dia berarti berarti dia bukan mau reverse to, jadi tidak ada merujuk kepada pekerjaan yang ini, tapi dia cuma tidak. bilang aja, oh saya senang mendengar bahwa kamu menyukai pekerjaanmu. Udah, pekerjaanmu yang mana itu tidak ditunjukkan. Ya, tidak ada reverse to, merujuk kepada. Itu nggak ada ya. Tapi boleh secara sentence ya itu betul-betul aja. Banyak banget kalau kayak gini satu aja. Bentar ya. Oke. Aman Bro Ibrahim? Bisa dipahami? Oke, thank you. Very welcome. Francis yang lain ada juga yang ingin ditanyakan? Anyone have question?
No? Belum ada? Oke, berarti kita lanjut dulu ya. Nanti kalau misalnya ternyata baru timbul pertanyaannya di akhir, boleh nggak apa-apa ditanyakan aja berarti ya. Oke, kemudian see this dialogue with plural noun. Plural noun. Berarti kata benda yang plural, jamak ya, dia lebih dari Dari satu. satu. Kalau tadi kita bilangnya dia ditambahkan S gitu ya. Sis Vera membutuhkan 2 volunteer as mom and daughter. Sebaiknya dua-duanya wanita karena dia akan sweetie. Coba ya. Kita lihat ini. Sis Ovi, coba dicek dulu Sis Ovi mikrofonnya. Halo Sis Ovi. Sweetie, We I'm can going to buy apple. we cannot hear your voice Sis Ovi. Mohon maaf ya. Sis Mei Sis, dan biar saya jadi moms. Sis Iwana. Oke. Sis Mei? Sis Mei ada? Ada? Oke. Sis Mei as mom. Sis Iwana as daughter. Atau mau dibalikin nih? Coba. Tadi yang bilang ada Sis Iwana kah? Sis Iwana ada? Ada. Oke. I'm here. Oke. So, I think Sis Iwana as mom. Sis Mei as daughter ya. Oke. Boleh Sim? Sweetie, I'm going to buy apples. Can I go with you, Mom? No, you need to stay at home and watch your little brother. All right. Mom Sweet. comes home with a kilogram of apples. Sweetie, can you help me to peel the apples? I want to make some apple pie. Wow, the apples look so fresh. Oke, so fresh. Guys, terima kasih Sis Iwana, Sis Mei, dan tadi Branches yang udah membantu Sis Vira baca di slide sebelumnya juga ya. Nah, ini kita lihat dulu. Di percakapan, contoh percakapan ini, dia pertama pakai yang plural noun, kemudian pakai juga yang ini, the-nya ya. Kita lihat konteks percakapannya dulu. Sweetie ini adalah panggilan sayang mamahnya ke anaknya. Sayangku gitu ya, manisku gitu. Kalau kita artikan. I am going to buy apples. Saya akan pergi untuk membeli apples. Apples-nya lebih dari satu ya, berarti beberapa apel kalau kita artikan. Beberapa apel. Kemudian anaknya bilang, can I go with you, Mom? Can I go? Bisakah saya denganmu ya? Can I go? Bisa saya pergi denganmu, Ibu? Jadi dia mau ikut gitu ya. Terus kata ibunya, no, you need to stay. Kamu perlu untuk tinggal at home di rumah and watch your little brother. Dan watch di sini artinya adalah memperhatikan atau menjaga ya, menjaga adikmu. To watch your little brother. Kemudian anaknya bilang oke, gitu, baiklah gitu ya, baiklah. Kemudian ibunya pulang ke rumah dengan 1 kilogram apel. Kilogramnya tetap dia pakai a kilogram karena 1 kilogram ya, 1 kilogram. Tapi karena apelnya banyak berarti a kilogram of apples. Oke. Terus dipanggil lagi ya. Manisku, sayangku, can you help me to peel the apples? Bisakah kamu membantu saya untuk peel the apples ya, untuk mengupas apel-apelnya? I want to make some apple pie. Aku ingin membuat, atau ibu ingin membuat beberapa apple pie. Pie apple. Nah, pertama ini dia pakai the. Karena konteks percakapannya anaknya udah tahu kalau apples ya ini merujuk kepada apel yang dibeli sama ibunya di supermarket gitu ya. Apel yang dibeli oleh ibunya. Ini ada merujuk ke sana. Tahu konteksnya. Wow, the apples look so fresh. Wah, apel-apelnya, apel-apel tersebut gitu ya, terlihat segar. Sama, apples-nya refers to apel yang sudah dibicarakan sebelumnya.
Nah, sama mau menekankan ini. Karena dia plural noun, maka ada S-nya. Ada S di sini, ada S di sini. Ini contoh dari banyak noun atau kata yang tapi ini kalau dia lebih dari satu, bahkan hanya dua, itu sudah termasuk plural. Jadi kalau satu itu dia tunggal atau singular banget. Singular. Gitu, ya. Oke. Kalau di slide ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Do you have question? Aman, Francis? Bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa ya, boleh disampaikan Francis ya. Berarti kita coba lanjut dulu. Now we're going to continue. Usually, nah ini, usually we put S to determine a noun in plural form. Biasanya kita menaruhkan artikel S ini untuk mendetermine atau menunjukkan sebuah kata benda dalam bentuk plural atau bentuk jamaknya. But here are some exceptions. Exceptions artinya adalah pengecualian. Tapi ini adalah beberapa pengecualian, beberapa Francis ya, masih ada banyak yang lainnya. We call them irregular nouns. Kita memanggilnya sebagai kata benda yang irregular atau tidak reguler, tidak normal, tidak biasa. Kalau yang biasa kita tinggal tambah S, kalau yang tidak biasa atau irregular, inilah perubahannya. Francis melihat dulu ya, kalau yang sebelah kiri itu dia bentuk singularnya, ini sebelah kiri dia bentuk singular, sebelah kanan dash-nya atau garis lurusnya, ini yang pluralnya, ini plural. Ini ya, itu perbedaannya. Nah, ini Francis bisa lihat di slide kita, contohnya wanita. Kalau wanitanya ada satu, itu woman, woman, pakai A, woman. Tapi kalau wanitanya ada dua, wanita-wanita itu misalnya women bacanya. Women. Women. Kalau ini woman, ini women. Beda tulisannya, beda, slightly beda bacaannya ya. Sama seperti laki-laki. Kalau laki-lakinya ada satu, berarti dia man. Kalau laki-lakinya ada dua, dia man. Ini bacanya hampir sama persis, tapi kita bisa melihat bahwa dia irregular atau dia plural itu dari penulisannya. Ya. Kemudian anak-anak kemarin kita sudah bahas ya di family. Child menjadi children. Ya, bukan childs, children. Kemudian orang-orang, manusia kita ya orang. One person, two people. Jadi tidak ada one person, two person, tidak ada. One person, two people, three people, four people, and so on, so on. Ya, person itu satu orang, people itu lebih dari satu. Oke. Kemudian gigi. Kemarin kita kayaknya ada Sisvira contohkan sedikit ya. Kalau gigi itu tooth, gigi geligi adalah teeth. Bentuk jamak dalam bahasa Indonesia dari gigi adalah gigi geligi. Jadi bukan gigi-gigi, ya, gigi geligi sebenarnya. Ya, secara bakunya, secara betulnya, gigi geligi. Jadi gigi adalah tooth, gigi geligi adalah teeth. Kemudian kaki, ya, Francis sudah sering melihat ini ya. Foot adalah satu kaki, foot satu kaki, dua kaki, kita punya dua kaki. Hewan ada juga hewan yang punya dua kaki, feet, foot, feet. Kemudian angsa, satu angsa adalah one goose, dua angsa adalah two geese. Kemudian tikus, mouse dan mice. One mouse, two mice. Jadi bukan mouses, bukan ya. Lembu ini mirip sama keledai. Ya. Ox menjadi oxen. Ox menjadi oxen kalau dia lebih dari satu. Oxen. Kemudian nih ada yang tetap. Kita lihat ya. Ikan, satu ikan itu fish. Tapi dua ikan itu tetap fish. Francis tapi pasti pernah melihat, kok ada yang fishes? Ada yang tahu kenapa? Iya. Ya. Biasanya karena belakangnya SH, fishes.
Wish jadi wishes. Nah, ya, itu rumusnya ya, rumusnya. Harusnya kalau dia regular nouns, Sis Ulfa, kalau dia regular nouns, kita bisa tambahkan IS di sini ya, fishes. Tapi coba kita lihat di sini. Fish ini masuk ke irregular nouns nih. Dia tetap fish walaupun ikannya ada 2. Tapi Brancis pernah mungkin membaca dia pakainya fishes. Apa jadi maksud dari fishes? Ada yang mau coba tebak-tebak atau udah tahu jawabannya? Memancing bukan? Fish. Memancing, fishing. Fishing ya. Kira-kira kenapa? Adakah yang mau coba menebak, Francis? Ya karena lebih dari satu. Ini juga lebih dari 1. Oke. Jawabannya adalah gini. Ketika jenis ikannya sama, tapi dia jumlahnya banyak, jenis ikannya sama, jumlahnya banyak, dia pakainya fish, tidak berubah. Tapi kalau jumlahnya banyak dan jenisnya banyak, pakainya fish. Jadi fishes. Oh, Ya. jenisnya berbeda, Miss ya. Ya, jenisnya. For example, we have an mini aquarium here. Ini gambarlah kita akuarium. Terus di dalam ikan ini ada ikan cupang 1 warna kuning, ada sama ikan cupang 1 warna merah. So how many fish are there? Ada berapa? How many? Two fishes. Two Oh. fish. Two Fish. Fish. Two Fishes. Two fish. Two fish. Two fish. No, bukan. Sebab itu beda rupa kan? Bukan Berarti beda Tapi rupa. same species. Udah, nah, Sama jenisnya. bukan beda rupa, tapi beda jenis dan spesiesnya. Ya, beda jenis. sama, Beda jenis. sama warna beda. Spesiesnya warnanya beda, tapi dia sama-sama ikan cupang. Ikan cupang 1, ya, ikan cupang 2. Ini berarti I have 2 fish in my aquarium. Saya memiliki 2 ikan. Kalau misalkan di kolam itu ada ikan cupang, ikan arwana, ikan gabus, itu baru fishes. Nah, Nah, itu baru. kalau itu tinggal 1 ikannya karena semuanya dimakan sama ikan arwana. Oke, kita masukin ya pertanyaan Bro Doni ya. Bro Doni tadi. Cuma ini ada ikan cupang ditambah 1 ikan arwana ditambah 1 lagi ikan apa ya? Tadi, Bro. Ikan gabus. Ikan gabus lebih besar lagi. Ya. So, how many fishes are there in the aquarium? 5 Fishes are there. 5 fishes. 5 fishes. Very good. 5 fishes. Fishes. Oh ya, jadi gitu penggunaannya. Bro Ansis, jadi kalau misalnya melihat ada yang bilangnya fishes, jangan heran. Karena dia juga benar menunjukkan bahwa jenis ikannya itu beda. Jadi di empang ini ya, di empang ini jenis ikannya itu ada banyak. Makanya dia pakainya fishes. So many fishes. Itu ya. Kemudian, bentar. Kemudian kita lanjut dulu. Next. Yang untuk fish udah ini ya. Kita udah sepaham berarti. Oke, next. Oke, kita lanjut dulu. Saya izin mute dulu ya. Selanjutnya ada domba. Ini tetap ya berarti ya. Sheep, 1 sheep, 2 sheep. Jadi tidak ada 1 sheep, 2 sheep. Tidak ada ya. 1 sheep, 2 sheep. Rusa. Deer. 1 deer, 2 deer. Tidak ada deers. No. Oke. Kemudian jamur. Fungus sama fungi. Ada yang baca fungi, ada fungi. Kalau kita orang Indonesia secara biologi kita sering bacanya fungi ya. Fungi. In English ya it's fungi bacanya. Fungi. Fungus sama fungi. Pardon? Dibaca seperti G-nya 2. Betul, tapi dia penulisannya G-nya 1 ya. Fungus, fungi. Fungus, fungi. Dan fungi. Good, itu jamur. Kemudian alumni. Kita ini alumni sekolah kita ya. Makanya kita dibilangnya itu bukan alumnus karena biasa kita datang barengan gitu ya. Ini angkatan ini adalah alumni. Pasti isinya banyak ya itu ya siswanya. So, alumnus
And I am an alumnus of UI. Oh, Nah, iya. tapi kalau dia jatuhnya adalah plural, jadi alumni. 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 And kaktus. Kaktus, kalau hanya satu tanaman kaktus, I have one cactus. Saya memiliki satu tanaman kaktus, tapi ternyata tanaman kaktusnya Sisvira ada dua. I have two cacti. Cacti. Kemudian silabus, kurikulum. Nah, ini berkaitan sama pendidikan ya, yang mungkin Brancis guru di sekolah sering bertemu dengan ini, ya, silabus dan kurikulum. Syllabus. Syllabus ini satu, one syllabus, and syllabi. 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 Syllabus. 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 Kurikulum. Kurikulum ya, itu yang isinya materi-materi apa yang harus disampaikan. Curriculum untuk singular, dan pluralnya adalah curricula. Curricula. Kemudian curricula. Bakteri. Bakteri itu kalau dia hanya ada satu, bacterium. Bacterium. Tapi kalau dia lebih dari satu, ada bacteria. Tetapi kita selalu mendengarnya bacteria. Kenapa, Francis? Kita selalu mendengarnya bacteria. Kita mungkin Francis tidak tahu kalau misalnya bakterium, ada namanya bakteriumnya. Kita selalu mendengarnya bakteria. Kira-kira kenapa, Francis? Karena bakteri Karena selalu banyak. bakteria ya banyak. Betul, itu dia ya. Karena bakteri itu selalu banyak. Jadi kalau di bacaan-bacaan kita biologi, kita belajar di sekolah, bakteri itu selalu banyak, dia datangnya gerombolan. Kalau nggak gerombolan nggak jadi sakit gitu ya. Kalau cuma satu gang, that's bacteria. Makanya kita pakainya selalu dengarnya bakteria karena dia biasanya gerombolan. Gitu deh. Ini adalah exceptions. Masih ada lagi nggak sih di luar ini? Masih banyak ya, banyak sekali. Cara taunya gimana itu? Brancis kalau misalnya mau cari di Google, kalau Brancis mau cari di Google itu akan ada banyak sekali selain yang ini, atau juga Brancis bisa mengenalnya dengan membaca lebih banyak ya. Sisvira juga awal-awalnya itu nggak tahu nih ada bacterium. Ternyata waktu kita pelajari, oh iya ada bacterium ya kalau dia satu, dan bakteria kalau dia banyak. Ini nggak tahu nih. Terus kurikulum tuh dipakai selalu ya, kalau namanya, kalau bahasa Indonesia kita cuma punya kurikulum doang. Mau satu kurikulum, mau dua kurikulum, kan tinggal ditambahin satu kurikulum, dua kurikulum. Tapi secara bahasa Inggris, ternyata kurikulum itu dia singular ya. Kalau misalnya dia lebih dari satu, curricula jadi. Nah, itu namanya belajar terus-terusan jadinya. Sisvira juga sama seperti Brancis, menambahkan kosakata yang dimiliki ya untuk irregular nouns. Oke, sejauh ini apakah Brancis ada yang ingin ditanyakan? Mau Kalau tanya You nih. have? Oke, satu persatu ya, Sis Ulfa dulu. Silakan Sis Ulfa. Kalau fungal, aku punya dua pertanyaan by the way. Kalau fungal itu artinya apa ya, Sis? Pardon? Fungal. Can you please help me to write it down? Oke. Fungal. Kan soalnya kita ada fungus, fungi, sama fungal nih. Biasanya. Fungal. Coba kita Apakah cari dia ya. artinya jamur juga kah? Oke. Fungal, kita buka di dictionary-nya. Ini a very biological terms yang Sisvira jarang mendengarnya, tapi itu berkaitan dengan fungus. Ini ya, fungal ya. Fungal, this one. Fungal itu sifatnya dalam kata adalah sebagai adjective. Adjective of or caused by fungal disease ya, ini ya jadi dipakainya. Ini adalah adjective, disease adalah noun, such as mildew. Ini fungal. Oke. Ya, Sekarang jadi lagi tren fungal acne, berarti fungal acne yang disebabkan oleh fungus berarti ya. oleh betul. That one ya, fungal. Satu lagi sama ini sih tadi, boleh minta tolong balik ke slide enggak? Yes. Yang slide terakhir yang dictionary. Oke. Wait ya, Sisvira buka dulu.
Where is it? Oh ini. Sudah share screen dulu. Oke. Can you see? Ah, kalau kan tadi kan bacteria ini kan berarti udah ini ya, udah plural form. Berarti kalau misalnya kita bilang kan kita sering dengarnya there's a lot of bacteria misalnya in the floor gitu. Kalimat there's a lot of bacteria itu benar nggak sih kalau dipasangin? Soalnya kan bacteria itu udah means a lot, udah plural form. Iya, betul. Ya, Betul. jadi a lot of itu dia menyatakan jumlahnya. Jadi bisa a lot of, bisa some, many. Berarti oke. Berarti karena kita pakai a lot of pasti pakainya bacteria ya. Kalau satu bacterium ya sis ya. On bacterium, betul. Oke, sip. Thank you sis. Thank you Sis Ulfa for the question. Nice. Selanjutnya tadi ada suara bro, siapakah yang bertanya? Ada? Halo sis. Halo sis. Halo. Iya. Kalau di bidang kesehatan, itu, kalau bakterium itu untuk merupakan penunjuk jadi sampel gitu. Tapi kalau bakteria itu tuh untuk menunjuk suatu penelitian di environment atau lingkungan gitu. Kalau jadi kalau bakterium itu bukan kalau di kesehatan dia untuk menunjukkan suatu sampel tunggal gitu ya. Jadi tapi kalau bakteria itu kan dalam jumlah banyak tuh. Jadi dia untuk menunjuk suatu penyelidikan atau peneliti environment tadi terhadap lingkungan yang ada bakteria tadi. Begitu kalau di kesehatan. Berarti pas ya bacterium itu kan bacterium itu kan sampel berarti dikit ya sis ya. Maksudnya kayak satu biasanya kalau sampel kan tunggal pas berarti ya. Oke sip. Betul, pas ya sesuai sama itu. Terima kasih banyak Sis Yanti. Jadi iya mantap. Dapat ilmu baru. Jadi kalau misalnya tentu ya di ilmu kesehatan itu kan pakainya kayak bahasa Inggris dan bahasa Latin ya. Nah, ini adalah artinya. Maksudnya maknanya adalah dia singular sebenarnya sampel itu. Cukup diambil satu bisa diteliti misalnya kayak gitu ya. Kalau di penelitian. Tapi kalau di lingkungan tadi Sis Yanti juga sudah kasih tahu ke kita kalau di lingkungan pasti ada banyak ininya bakterinya ya. Oke, very good. Betul ya kalau ini lihat ya. Bacterium adalah sebuah noun yang bentuk pluralnya adalah bacteria. A member of a large group of unicellular. A member. Jadi dia adalah sebuah sebuah anggota dari large group of unicellular mikroorganisme yang unicellular, ya punya satu sel, ya sel tunggal. Baliklah kita ke pelajaran IPA. Tidak mau, mari kita kembali ke topik kita hari ini. Ada yang mau tadi ada tambahan dari Sis Yanti. Kayaknya Bro Doni tadi udah mau tanya ya, Sis Wira dengan suara yang I ask. Oh ya, sure. Previous slide Miss, yang slide apple yang tadi. Apples. Sorry. Ini ya. Ya Miss, is this sentence correct Miss? Example, I eat an apple. Saya makan sebuah apel. Betul nggak Miss? Oke, ya Sis Wira tulis catat dulu ya. Tadi ini Sis Wira catat sesuai dari yang Sis Wira dengar ya. I eat. Bukan pakai s, eat an apple. Oke. Betul. Nah, kenapa yang di contohnya pakai nggak pakai n Miss? Pakai the. Oke. Ini ya. Yang ini ya berarti ya. Ya, itu. Oke. Sip, terima kasih Bro Doni pertanyaannya. Kita luruskan kembali. Kalau an ini ditujukan, memang tadi kita ketemu sama a, i, u, e, o. Benar ya, ini untuk a, i, u, e, o, tapi dia singular. Singular. Khusus buat singular. Artinya kalimat ini adalah saya memakan sebuah apel. Apelnya hanya ada satu. Gitu. Ya, ini. Jadi an ini bisa dinyatakan yang pertama adalah untuk menyatakan jumlah. Kalau misalnya di percakapan yang tadi, dia juga bisa dinyatakan untuk menyatakan sebuah benda yang belum diketahui konteksnya.
Nah, kalau di sini dalam hal ini pertama alasannya adalah dia plural. Tidak mungkin kita pakai an di sini ya. Tidak mungkin kita pakai an karena apple-nya ada banyak, Oh, bukan satu. jamak Miss ya. Jamak, betul ya. Ini plural. Plural adalah jamak ya. Plural itu jamak, singular itu tunggal. Oke, nih. Jamak, oke. Nah, jadi dia pakainya the karena pertama dia bukan singular, kedua karena dia mau merujuk kepada apel yang ini. Gitu. Tapi kalau misalnya si Bro Doni nanya ini kalimatnya benar atau nggak benar? I eat an apple. Betul. Secara grammar sudah tepat. Ya, kirain I eat the apple gitu. Oh, nah, coba ya. Ini kan awalnya I eat an apple. Terus kalau misalnya ada kalimat yang menuliskannya I eat the apple. Maknanya berarti kira-kira apa yang bisa dimaknai dari kalimat ini, Francis? Dia memang. Berarti apelnya adalah apel yang harusnya sudah ada rujukannya dulu. Apel yang mana konteksnya? Oh. Jadi kalau misalnya sebelumnya nih kita buat percakapan ya. Ini Bro Doni bilang I eat the apple. Tapi Bro Ibrahim nanya, where is my apple? Ini ada percakapan ya. Where is my apple? Bro Ibrahim nanya, where is my apple? Terus Bro Doni jawab, oh no, I eat the apple. Udah? Oh no, I eat the apple. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau secara grammar, kita pakainya past tense ya. Oh, I ate the apple. Saya telah memakan apelnya, gitu ya. I ate the apple, pakai verb 2. Tapi kita mau melihat contoh ini dulu ya. Rujukannya, reverse to the-nya ini kemana? Nah, dalam percakapan antara Bro Ibrahim dan Bro Doni ini, the apple di kalimatnya Bro Doni itu reverse to, ya, merujuk kepada apelnya Bro Ibrahim yang Bro Ibrahim cari. Gitu. Jadi harus ada konteksnya dulu kalau kita mau pakai the. Gitu ya. Oke, thanks. Thank you atas pertanyaannya. Sebentar ya, Bro Syamsul Alam dulu udah resign mau bertanya, silakan Bro. Ini Miss tentang di slide 7 ya, Miss. Tentang penggunaan kaki, Miss. Apa penggunaan kata kaki, feet. Yes. Kalau tapi ada beberapa kalimat saya temukan bahwa dia penggunaan kata kaki itu diganti legs. Contoh kalimatnya your leg misalnya. Legs, sorry legs. A chicken has 2 legs. Apakah itu bisa pengganti feet atau bagaimana ya, Miss, dalam pembuatan kalimat? Oke, sip. Ada kaki itu, ada foot sama ada leg ya. Kalau misalnya leg ini kalau dia singular leg, kalau dia plural tinggal ditambahin s-nya. Ya, legs. Kalau foot dia menjadi feet ya. Kalau dia lebih dari 1. Foot menjadi feet. Oke. Sekarang bisa nggak sih diartikan menjadi 2? Menurut Francis bisa atau nggak? Kira-kira kalau dalam kalimat dia sama nggak sih maknanya? Ada yang mau coba-coba? Kayaknya sama deh. Kayaknya sama. Tapi aku sering menemukan kalau misalnya legs itu dipakai sama misalnya menyebut hewan, kakinya hewan. Dari hewan tuh jarang tuh pakai foot, biasanya kebanyakan pakai leg. Oke. Berarti maknanya kalau foot identik dengan manusia, kalau leg itu selain manusia barangkali gitu sih. Itu bisa. Jadi jadinya adalah pemaknaan kita dalam memaknai kata. Ya mungkin kalau foot itu apa namanya telapak kaki ya. Kalau leg itu dari paha sampai ujung kaki itu leg. Itu dia. Mata kaki. Jadi kalau foot itu merujuk kepada bagian kaki kita yang below the ankle. Below the ankle. Ankle itu mata kaki kita. Ankle kaki kita ya, mata kaki. Ini ankle yang bisa diputar-putar, nah itu ankle. Below the ankle itu kita namakan
foot, feet. Ya. Tapi kalau leg itu dia bagian atasnya. Kalau paha itu adalah ada lagi bahasa Inggrisnya thigh, ya. Kami kayak Bro Ensis kalau mau beli paha ayam tuh, ya yang ada di KFC. Chicken Ya, thigh. chicken thigh itu artinya paha, ya. Nah, paha, terus bagian paha ke bawah itu adalah leg. Kita menghitungnya atau melihatnya sebagai satu anatomi kesatuan tubuh kita. Kakinya satu kesatuan. Sampai ankle. Ankle ke bawah kita namakan, si Sfira sambil nunjukin kaki padahal nggak kelihatan ya. Ankle ke bawah, ankle ke bawah itu kita bilangnya foot, feet, ya. Right foot, left foot. Misalnya, I have a bruise. Bruise itu lebam. I have a bruise on my right leg. Berarti Sisvira mau kasih tahu ada lebam di kaki kanan Sisvira, tapi bukan di bagian ankle atau di bagian kaki bawah, bagian ini nih, betis lah, dengkul lah, paha lah, misalnya kayak gitu. Itu bagian leg. Tapi kalau misalnya, oh no, I step on dunk on my right foot, misalnya, oh no, aku menginjak kotoran di kaki kananku. Kotorannya kena di telapak kita. Itu kita pakainya foot. Tuh, itu ya bedanya. Tapi kalau misalnya kontekstual tadi, oh ya kalau biasanya kalau misalnya kalau konteksnya adalah tadi ya sukanya dipakai manusia, kan dipakai sama hewan yang bisa jadi seperti itu ya, tergantung sama makna kalimatnya aja. Itu berarti itu untuk food dan Oke. Apakah terjawab, Bro Syamsul Alam? Yes, Miss. Halo, Ya. Miss. Nice. Selanjutnya Sis Yulia ini ya. On Itu mic ya. saya kirim di grup tuh. Oke, very nice. Thank you, Bro Dodi. Wah, mantap ini ya. Tuh, itu masih bagiannya. Tuh, kita Brancis bisa lihat ya, foot itu bagian bawah, ankle ke bawah. Ankle itu ada ini kita, ankle. Gak tahu lagi artinya. Itu. Oke, nice. Thank you, Sis Dodi. Sis Yuli, silakan Sis Yuli. Yes. Miss, jadi kalau seumpamanya saya mempunyai 2 kaki, I have 2 feet or I have 2 leg. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar, tergantung Sis Yuli mau reverse kemana, merujuk kemana. We have, kalau misalnya we have 2 legs, berarti kita mau kasih tahu kita punya tungkai kaki. Oh, itu dia bahasa tepatnya ya, tungkai kaki. Tapi kalau misalnya Sis Julia mau bilang saya punya 2 telapak kaki atau 2 bagian bawah, I have 2 feet. My right foot, left foot. Right leg, left leg. Itu boleh. Sama aja, tergantung Sis Julia mau menyampaikannya gimana. Ya. Oke, Miss. Sip. Tapi itu tadi, walaupun tadi kita bilang foot itu mengarahkan anatominya adalah kepada ankle ke bawah sampai telapak, tapi sering juga kita lihat sebagai sebuah kesatuan. Ya, betul. I have 2 feet misalnya. Nah, itu nggak apa-apa, tergantung. Jadi selama kontekstual kita ngobrol sama orang itu orang bisa paham, no worries, tidak ada kekhawatiran untuk kita. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Francis? Anyone have other question? Atau aman bisa dipahami? Sip. Oke, kayaknya. Oke, Sis Yasmin, silakan Sis Yasmin. Halo Miss, bisa jelasin yang where is my apple sama I ate the apple itu Miss? Oh, oke. Yang ini. Mau Sis Vira jelaskan ulang ya? Oke. Yes. Kita tulis dengan sorry. Vira tulis dengan lebih rapi dulu ya. Wait sebentar. Malah bentar. Ayo Sis Vira sinyalnya hilang sebentar ya. Wow, hilang beneran nih. Langsung.
Terhilang. Luar. Tingkat internasional. Juga mau gabung, cuman dihubungi mana untuk interview ya. Can you hear my voice? Yes. Oh iya, mohon maaf ya, Francis ya. Tadi kayaknya Sisvira nggak bisa mendengar suara Francis, jadi hilang sinyal. Oke, Sisvira izin share screen dan jelaskan sekali lagi. Sisvira tulis dengan sedikit lebih rapi ya. Ini adalah percakapan antara Bro Ibrahim dengan Bro Doni. Bro Ibrahim bertanya, where is my Apple, my apple. where is my apple? Terus dijawab sama Bro Doni. Oh no. Sisvira jadikan verb 2 ya. I ate the apple. Saya telah memakan apple. Nah, kita lihat nih konteksnya percakapan tersebut. Bro Ibrahim nanya, where is my apple? Di manakah apelku? Merujuk kepada apel yang ada di kulkas nih misalnya ya. Bro Ibrahim nanya sambil nunjuk ke kulkas ya. Where is my apple? Konteksnya adalah apple yang ini. Bro Doni jawab, oh no, I ate the apple. Saya telah memakan apelnya. Nya-nya itu merujuk kepada apelnya Bro Ibrahim. Makanya dia udah bisa boleh pakai the apple. Betul ya. I ate the apple. Gitu Sis Yasmin. Apakah Sis Yasmin bisa paham? Kok itu bisa add tuh gimana? Abang nanti kalau misalnya pas udah azan, udah mau tahu kamar mandi dikit ya Ustazah. Ini mah mundur-mundur kan emang Udah nih, bentar ya. Ya. Tadi pertanyaannya Sis Yasmin. Kenapa bisa jadi 8? Tadi Sis sudah ganti ya. 8 adalah bentuk verb 2 dari eat. Menyatakan bahwa ini namanya adalah simple past tense, menyatakan bahwa aktivitas ini sudah terjadi dan selesai di masa lampau. Jadi, Bro Doni itu mau bilang, oh no, aku udah makan apelnya, gitu. Ya, oh no, aku udah makan apel. Ini lebih cocok dalam konteks percakapan ini. Makanya Sisvira sesuaikan, dia grammarnya tepatnya adalah pakai ini. Mau kasih tahu kalau apelnya tuh udah dimakan. Itu sih. Berarti kalau harus menyesuaikan konteks. Yes, who is speaking? Siapakah ini? Kalau kita mau pakai verb 2 berarti harus menyesuaikan konteks. Kalau kita mau verb 2 namanya simple past tense, maka dia harus merujuk kepada aktivitas yang mulainya, startnya, lampau ya, start dan selesainya, dua-duanya di masa lampau. Past. Ya, jadi memang harus sesuai konteks waktu. Dalam bahasa Inggris, tenses yang kita gunakan itu harus sesuai dengan konteks waktu. Ya. Nanti kayaknya kita akan ada di ketemu tenses yang lain. Kemarin kita baru mempelajari simple present tense ya. Lalu kita ketemu sama tenses yang lain juga. Gitu. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ini pertanyaannya Bro Imam Syafi'i. Excuse me, Miss, out of topic. Kapan kata the digunakan? Kita malam ini berbicara tentang the, tapi the yang digunakan sebagai kata sandang. Ya, kata sandang. Jadi, the itu bisa digunakan sebagai kata-kata yang melengkapi kalimat-kalimat ya. For example, I like to listen to the music gitu. Terus atau I am at the office misalnya. Itu kata sandang tuh. Gitu ya, Bro Imam Syafi'i. Semoga itu bisa menjawab. Tapi yes, Bro Ibrahim. Udah.
Ya, Bro Ibrahim. Ini saya Arif. Oh, Bro Arif. Arif, sorry. Ya, Bro Nah, Arif. itu kalau D itu kalau diartikan itu bisa ya? D itu diartikan itu, D sama dengan itu gitu. Umpamanya I like the music, saya suka musik itu gitu. No. Kalau misalnya itu dalam kalimat contohnya Bro Arif, I like that music. Itu that. Kalau kata benda, kata factory, pabrik gitu, I like the factory. I Enggak juga like ya? that factory. Oh, at ya. Ini. Iya. Jadi ini ya tadi ya. Kalau that itu artinya itu. Nah, sorry udah jam 10. Ada timernya. Bentar ya. Jadi kalau misalnya contohnya Bro Arif tadi I like that factory, ini artinya adalah saya suka pabrik itu. Saya menyukai pabrik itu. Tapi kalau misalnya I like the factory, ini berarti the-nya ini harus dicari dulu konteksnya. Pabrik yang apa? Ternyata pabriknya kita lagi ngomongin pabrik mobil BMW misalnya ya. Terus kita lagi ngobrol nih, oh iya ini pada pabrik BMW nih baru di Cikarang misalnya gitu. Terus Bro Arif bilang, oh iya I like the factory. So, ya, aku suka tuh factory yang itu. Ada konteksnya, dirujuk kepada konteks yang mana sesuai dengan cakapannya. Gitu. Jadi tergantung. Tapi kalau that itu artinya itu. That yang kita tunjuk sebagai lokasi yang jauh ya. That. Kalau ini itu this. This ini. Misalnya berarti mau bilang I love this class. Misalnya saya menyukai kelas ini. I love this class. But I don't like that one. Tapi aku nggak suka tuh yang itu. Nah, gitu. That's how we itu gimana kita menggunakannya. Oke, thank you Bro Arif for the question. So, Siswira kira tadi itu suaranya Bro Ibrahim. Sorry ya. Ya, betul. I have a cough for some days. Thank you Bro Doni. Oke, selesai topik kita berarti hari ini ya. We finish our topic for today. Siswira, sebelum Siswira finish, Siswira mau menjelaskan sesuatu dulu. Today is our 8th meeting. Besok adalah our 9th meeting. Lusa hari Jumat is our 10th meeting, Francis ya. Pertemuan kita yang ke-10. Nah, pertemuan yang ke-10 adalah mini exam. Mini exam. Jadi, Siswira mau coba share dulu share screen ya. Mini exam kita harusnya kan di hari Jumat kita mini exam. Dan mini exam ini kita akan namanya speaking practice, Francis ya. We are going to do speaking practice. Tapi karena kita jumlahnya ada sangat banyak, Siswira akan mengganti pertemuan ke Jumat kita menjadi penugasan bikin video tentang mini exam ini. Jadi mini exam itu kan sebenarnya kita adakan seperti biasa. Tapi karena Siswira ingin mendengar ada lebih banyak orang, kalau 1 jam itu tidak akan cukup mendengarkan semuanya. Jadi Siswira ganti pertemuan kita menjadi penugasan bikin video mini exam dengan berbicara bahasa Inggris. Topiknya apa? Topiknya adalah sharing about some tutorials. You can show us how to make something or how to do something. Contohnya ya, Brazis bisa kasih tahu Siswira bagaimana caranya membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Ini contohnya. How to make brownie, how to cook chicken soup, how to make knitwork, anyaman, how to build a tent, membuat tenda, how to make a campfire, etc. Dan lain-lain. Ini ada contoh. How to make fried rice. Misalnya ada ingredients-nya apa, kemudian caranya seperti apa. Jadi bentuknya adalah bikin video tutorial. Singkat saja, tidak perlu panjang-panjang, maximum of 3 minutes. Dan ya, seperti procedure text ya. Nah, for mini exam, betul bro
Abdurrahman, terima kasih banyak. Nanti informasi lebih lanjut Sisvira akan kirimkan ke grup. Jadi hari Kamis besok kita ada pertemuan. Hari Jumat we don't have meeting. Ya, hari Jumat itu Sisvira gunakan untuk mini exam kita agar Branches bisa mengirimkan video ke Sisvira. Dikirim di grup aja. Kalau di private ke Sisvira takutnya tenggelam dengan chat-chat yang lain karena kalau grup itu Sisvira pin. Jadi dia nggak tenggelam nih di chat WhatsApp Sisvira. Jadi nanti kirimkan ke grup aja, isinya pakai bahasa Inggris, how to do something atau how to make something. Bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Itu boleh dikirimkan. Dan Sisvira akan berikan feedback satu persatu kepada Branches. Jadi video Branches akan Sisvira reply, Sisvira kasih tahu ini ya, yang bisa diperbaiki atau sudah bagusnya di bagian apa. Nah, Sisvira mau mendengar dari sebanyak-banyaknya Branches yang mau membuat video. Kalau di Zoom itu terbatas, paling Sisvira hanya bisa memberikan kesempatan bagi 2 orang aja gitu. Karena akan Sisvira berikan feedback ya, walaupun Branches akan kasih tahu Sisvira speakingnya seperti apa, terus Sisvira akan berikan feedbacknya tergantung sama speakingnya Branches. Nah, makanya kita pakai video ya untuk hari Jumat. Jadi kita nggak ada kelas tapi ada video itu. Nah, videonya akan Sisvira tunggu sampai hari Sabtu, jadi nggak diburu-buru harus dikerjakan ya. Di hari Sabtu juga boleh dikirimkan ya. Kemudian Sisvira akan berikan feedback. Informasi selanjutnya akan Sisvira informasikan ke grup kita. Jadi harapannya semua orang tidak akan ketinggalan info walaupun belum hadir hari ini. Branches ya. Untuk ini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk mini examnya? Bro Syamsul ya? Silakan Bro Syamsul. Sekalian boleh sama bikin tutorialnya nggak itu, Sis? Mau sambil bikin vlog kah? Mau sambil bikin vlog kah? Waktunya maksimum 3 menit aja ya, Branches ya, 3 menit aja. Kalau misalnya buat nasi goreng bisa 3 menit ya boleh lah. Masak gitu ya. Miss, mau nanya nih Miss, Boleh. terkait untuk kan hari Jumat nggak ada ini nih, nggak ada meeting, tapi cara kita buat kirim videonya buka link meeting baru kirim di percakapan atau bagaimana ya? No, langsung di WhatsApp grup aja. In our WhatsApp. Oh, di grup aja. Betul. Jadi kita tidak perlu pakai Zoom. Tapi besok kita masih ketemu Branches ya. Kamis kita masih di ada hari Jumat ya. Hari Jumat ya. Oke, apakah sudah terjawab, Bro? Siap, Miss. Oke. Iya. Betul. Mau tanya, berarti itu kita kayak bikin tutorial terus kita rekam baru di-share atau dikirim ke grup gitu ya, Miss ya? Not lebih kepada berbicara tentang prosedur teksnya aja. Jadi Sisvira tidak minta misalnya Sis mau bikin nasi goreng, Sisvira nggak minta bro atau Sis langsung sambil bikin nasi goreng nggak, tapi kasih tahu aja. First you need rice, egg, oil, and then bla 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 gitu. Nggak usah dilakukan ya. Halo Sisvira. Berarti teman pembicaraan kita aja gitu, Miss, atau kayak mana sama videonya? Pembicaraan kita tapi bentuknya video, so like selfie video. Oh, selfie video ya, bukan audio aja ya? Self-portrait video. Kelihatan dong muka kita. Kelihatan dong. Maksudnya sih, kalau biasa dong, rekaman aja boleh. Kalau misalnya tidak mau di mukanya tidak perlu terlihat, well you can use any filters, boleh mau ditutup pakai emoticon juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya Branches mengirimkan dalam bentuk video, it will be very helpful for me untuk bisa kasih feedbacknya. Karena itu lebih enak di playback gitu ya. Kalau bentuknya video, Branches mengirimkan video, Sisvira bisa playback dengarkan berulang-ulang itu lebih enak daripada dikirimkan VN untuk ininya ya. Berarti sih hanya vokalnya aja doang, nggak ada face-nya. Video ada face-nya. Jadi kalau misalnya Branches mau memunculkan wajahnya, silakan ya, it's up to you. Tapi kalau misalnya ngerasa nggak perlu lah face-nya, boleh ditutup pakai filter, boleh pakai emoticon gitu. Pakai cadar gitu. Cadar. Kalau misalnya mau di mau
ditunjukkan juga nggak apa-apa ya, it's up to you. Ya, jangan malu ya, no need to. Ya, boleh boleh mini vlogging boleh, tapi waktunya ya 3 menit ya. Jadi biar Siswira mendengarkan memberikan feedback buat Branches. Oke, nanti informasi-informasi selanjutnya Siswira akan berikan di WhatsApp kita. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan boleh ditanyakan di grup kita juga ya. Oke. Untuk ini materi bebas ya, Miss ya. Misalnya kan itu sampelnya example dari fried rice gitu. Misalnya kita mau bikin omelet gitu. boleh. Atau oke. Ya. Gak harus masakan, bisa juga misalnya Brancis mau kasih tahu cara bikin kursi misalnya, atau cara buat melipat origami, it's up to you. Kita nggak harus makanan. Boleh Atau apa? cara make up yang betul. Cara makeup yang betul misalnya. Boleh tutorial, pokoknya tutorial. Oke. Jawab soal matematika aja boleh nggak? Itu apakah tutorial? Kayaknya kalau misalnya tutorial boleh lah ya. Sudah nggak tahu kalau misalnya matematika bisa dijelaskan secara tutorial. Cara mengucapkan huruf hijaiyah ya boleh. Ya boleh sis Nazla ya. Gimana bentuk ini? Branches bisa intinya adalah ini English speaking practice ya. English speaking practice. Topiknya mau kayak gimana? Boleh ya, tapi fokuskan kepada tutorial ya, Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Brancis? Ada ya. Oke. Sis Fira baru ngeliat chatnya Bro Imam ya. Ntar ya, Brancis Sis Fira jawab ini dulu terus kita sudahi meetingnya. Saya ingin belajar bahasa Inggris intensif. Program abis ini apa ya? Oh, you wanna go abroad? Oke. Kalau misalnya habis ini, kalau Brancis masih mendaftar untuk webinar lagi, bisa langsung kita lanjut level. Sekarang kita level 1 ya, Brancis ya. Basic 1, level 1, basic 1. Nanti Brancis kalau selesai dari topik ini, kita masih ada 2 minggu lagi. Ini 2 minggu ke depan, Brancis kalau mendaftar ulang, itu bisa melanjutkan ke level 2, basic 2. Jadi akan terus meningkat di webinar. Kalau mau intensif ada bentuk kelas yang lebih kecil, Bro Imam. Ada kelas reguler gitu. Kalau kelas reguler itu berapa lama juga? Kalau 3 kali seminggu atau kalau kelas reguler sama ya Senin sampai Jumat. Tapi anggotanya yang beda. Anggotanya lebih sedikit. Kalau berapa Kalau kita membernya ada 150 sampai 200-an kalau webinar. Kalau reguler itu dia maksimal tuh kalau nggak salah 20. Paling banyak 25 member. Dia Sekarang kelas itu ada? Bayarannya memang lebih mahal. Ada harusnya, tapi bukan sama Siswira. Dia ada tutor lainnya. Pasti ada. Juga sama yang diajarin ya, kayak level 1 ini? Sama Kalau juga? topiknya sama. Kita beda jumlah. Gitu. Oh, itu aja ya bedanya. Betul. Nah, kalau misalnya mau yang beda topiknya, dia dimasuknya ke private. Yang private itu bisa sesuai tergantung membernya mau belajar. Itu ya. Ya, betul. Bro Miss Fira. Yes. Bagaimana kalau kita mau mulai dari awal lagi? Tapi saya maunya yang kelas kayak anak SMP gitu, umur 11 tahun, yang mempelajari tentang grammar, past tense, simple past, future tense. Jadi kita dari awal gitu. Nah, kalau ini kan kita langsung speaking langsung. Maksud saya tuh ada nggak yang seperti kayak kita di SMP dulu gitu. Grammarnya dari mulai simple past, future tense, begitu. Maksud saya ada nggak yang basicnya sebelum basic 1 ini ada kan dasar-dasarnya bisa ada nggak yang seperti itu? Kalau untuk kelas webinarnya ada, karena kita udah terbagi menjadi 2, kids class sama adults class. Kita lihat dari usia. Kalau kids class dia materinya memang lebih dasar dan untuk anak-anak, topik-topik bahasanya juga untuk anak-anak. Tapi kalau adults class, karena kita udah adults, makanya kita masuk ke kelasnya dewasa dan dimulai dari level basic 1 ini. Kalau misalnya tujuan belajarnya Sis Yanti itu mau banyak mempelajari
grammar dan lain-lain, dan lebih fokus sama apa concern kita, itu jatuhnya nanti di kelas-kelas private gitu. Nah, kelas private itu sesuai sama topik yang diinginkan gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya untuk kelas webinar yang mulainya dari awal sekali, yang dari grammar betul itu nggak ada. Tapi itu di level kita sekarang ini kita nyampur kan ya, speaking, grammarnya juga ada. Terus tambahan dari Sisvira juga kita nyelipin topik-topik yang lain misalnya gitu. Itu tergantung di kelas dan juga dari tutornya. Itu sih Sianti. Oke. Thank you. Oke, sama-sama. Very welcome. Ada lagi yang mau ditanyakan, Francis? Miss, setelah apakah selang waktu untuk mau update ini, kalau dari kan ini basic 1, untuk basic 2 berapa waktu? Umpamanya sisa 1 minggu, mungkin 1 minggu langsung registrasi ulang untuk level 2 atau bagaimana, Miss? Ya, betul. Jadi nanti di minggu terakhir kita masuk ke minggu 4 ya, masuk ke minggu keempat, hari Senin di minggu keempat itu biasanya nanti akan ada staff dari speaking partner yang ngingetin siapa yang mau lanjut. Kalau ada yang mau lanjut bisa langsung diregistrasi. Terus kalau misalnya udah pelunasan nanti akan di-invite ke grup baru. Di-invite ke grup baru yang akan dimulai kapan kelas ya, tergantung. Kalau misalnya ternyata dari jadwal basic 1 ke basic 2 atau level 1 ke level 2 itu nggak ada jarak, hari Senin depannya bisa langsung masuk. Tapi dari member Sisvira di kelas sebelum ini, mereka mau naik ke level 3 atau level 4 gitu, Sisvira lupa, mereka harus menunggu seminggu dulu. Ya, baru bisa lanjut ke kelasnya karena ada target minimal ya. Kalau di webinar kan ada target minimal ininya, anggotanya atau membernya. Nah, tunggu sampai penuh dulu atau kurang lebih 2 minggu nunggu, nanti baru lanjut lagi. Nanti akan ada staff yang mengingatkan. Terus tadi ada Sisvira lihat kalau misalnya mau sama Sisvira lagi itu bisa atau enggak. Nah, kalau kelas webinar harus request dulu kira-kira ada berapa banyak yang mau request dengan tutor yang sama. Kalau misalnya jumlahnya memenuhi, nanti kita akan ketemu lagi di level selanjutnya. Tapi kalau enggak, Francis bisa lanjutkan dan nanti ketemu sama tutor lain. Gitu. Untuk biayanya masih sama, Miss? Untuk biaya registrasinya masih sama kah dengan level 1 atau ada perbedaan level 1 dan level-level lain? Sama, harusnya kalau dia jadi bayaran di speaking partner itu kalau naik level bukan beda harga. Tapi dia kalau kita masih kelas webinar terus, dia akan sama harganya. Tapi kalau misalnya kita jadinya kelas reguler, kelas private, nah itu yang meningkat bayarannya ya. Dan ada sesuai sama jumlah member kelasnya. Jadi bukan levelnya. Mau levelnya naik, ya bayarannya akan sama. Tapi nanti berarti kalau misalnya mau lebih precisely informasinya, boleh tanyain ke staff-staff yang kemarin ngechatin Francis ya. Oke. Miss, Yes, siapakah ini Bro Zainal ya? Ya, yang private. Yang private gimana? Yang reguler apa? Bocoran biaya. Kalau reguler beda sama private ya. Kalau reguler itu, bentar, Sisvira coba cek dulu. Kalau reguler itu biayanya ada yang, bentar, Sisvira intip dulu. Reguler isinya adalah 10-20 member. Biayanya adalah, waduh, mana ya? Bentar. Oh, ini price listnya. Kalau member itu biayanya itu tergantung dengan jumlah member. Kalau tadi 10-20 member, kalau ini ya bilangnya adalah 200.000 harganya. Kalau kelasnya berarti sekarang 49.000 ya? 49.000. Kalau misalnya ikut di live diskon nggak sih 35.000 ya kalau Sisvira nggak Iya. salah ya. Ya. Nah, itu kelas kita sekarang. Jadi kalau menurut Sisvira, kalau Bro and Sis merasa di kelas webinar sudah aman, nyaman, dan lebih atau nanyanya juga enak, diskusinya enak, di kelas webinar juga nggak masalah, Bro. Nggak akan berubah jauh sama kelas webinar. Jadi dicoba dulu, at least ya, menurut Sisvira dicoba dulu sampai bulan kedua. Sampai Brancis bulan kedua ya. Iya. Sip. Ya. Request aja habis kelas ini
masih kangen tuh sama Sis Vira, minta aja sama Sis Vira semua, request Sis Vira semua. Jadi pasti orang di speaking kan Sis, ya kan? Oh iya, bisa bikin voting kami untuk kelas berikutnya, Miss, semua sudah. Iya. Ya, Atau privat deh, pakai Miss ini kelas privat untuk itu juga. Tapi requestnya Miss Vira. Miss Vira hilang. sinyalnya. Kiranya. Hilang. Tadi Sis Vira ini keluar ke pentas ternyata kayak kelas Sis Vira sebelumnya nih, sebelum ketemu sama Francis, Sis Vira megang level 2. Nah, member level 2 ini Sis Vira udah ketemu dari level 1. Mereka request sama Sis Vira lagi. Ya, dibolehin lah sampai level 2. Terus waktu mereka mau naik lagi ke level 3, Sis Vira nggak dikasih kelasnya. Jadi Sis Vira kembali ke basic 1 dan ketemu sama Francis. Jadi kalau misalnya memang nyaman, nanti enak belajarnya sama Sis Vira dan merasa mau belajar lagi sama Sis Vira, boleh banget nanti coba request dulu. Tapi jangan khawatir karena Bro and Sis insya Allah ya, tutor-tutor yang di sini semuanya berpengalaman. Bahkan ada juga tutor-tutor yang sekarang tuh lagi kuliah tuh di luar negeri, terus nyambilnya kerja di Speaking Partner sebagai tutor itu ada juga. Tapi Sis Vira juga belum tahu sih siapa aja. Kemarin ketemu aja waktu kita meeting online. Gitu. Nanti kita bahas lagi mengenai itu ya, Brancis, karena kita tenang aja, kita masih ada 2 minggu, kita masih baru menuju half of our month, kita akan menikmati 2 minggu lagi ya. Itu, Brancis. Oke, sepertinya kita harus finish our meeting malam hari ini. Ya, nanti kita boleh kalau misalnya mau vote, mau disampaikan di grup juga boleh. Kalau misalnya Brancis mau nanti mau namanya kelas sama Sis Vira lagi, itu ya namanya repeat order. Kalau di sini namanya RO, repeat order sama Sis Vira, nanti bilang sama staff. Apapun nanti kenyamanan Brancis, Sis Vira akan dukung ya, dan Sis Vira bantu sampaikan juga. Oke, kita akan take picture dulu, Brancis. Tapi ini kita udah ngomong gini, kita masih ketemu besok ya. Jadi besok kita masih ada Zoom ya. Don't forget, kita masih ada kelas besok. Bukannya sampai malam 1. Malam 1. Malam Yang tidak ketemu. Kalian malam minggu, Miss. Maunya Brancis ya. Banyak tuh sering banget. Sis sampai setiap hari lah. Ya Allah, kalau setiap hari sudah habis suara. Kita hari Sabtu Minggu untuk recharge. Nggak ada liburnya. Sis Vira ngajar tuh setiap hari dari jam 7 sampai 10, Brancis 3 jam setiap hari. Kita ketemu. Oke, Miss. Ada yang mau on cam lagi? Sis Vira mau screenshot? Aman? Oke. I'll count to 3. Vira akan hitung 1, 2 ya. Silakan boleh bergaya. 1, 2, 3. Oke, thank you very much everyone. Kita akan bertemu lagi besok, jangan lupa ya. Let's meet again tomorrow. Thank you. Bye-bye. See you next time. Assalamualaikum. Tomorrow. Waalaikumsalam. Selamat beristirahat.